Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok akan memberikan opening pada presentasi kali ini melalui proposal yang telah kami susun dengan judul Strategis Cotodef atau School Acquisition, Total Quality and Development Program Strategy. Dalam kelompok kami terdapat 3 anggota yang bernama Denny Setiawan, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Ki Agus Muhammad Mulai Badurrahman, dan yang ketiga ada Rici Ilham Sayono. Pada presentasi kali ini, kami juga akan memaparkan strategi pemasaran dan optimalisasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing program Linggo Junior yang diinisiasi oleh Linggotalk. Dan juga pada proposal kali ini, kami telah menyusun visi yaitu 60 lebih mitra kerjasama sekolah, dan juga tujuan kami ialah membangun ekosistem ajar yang lebih tepat. Selanjutnya, dalam insight pertama kali ini, kami telah menyusun sebuah SWOT analysis yang terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ada strength, yang kedua ada weakness, yang ketiga ada opportunity, dan yang keempat ada threats. Dalam sisi strength yang ada pada program Linggo Junior ialah dapat mempermudah anak-anak dalam mempelajari bahasa, waktu pengajaran yang lebih fleksibel, teknik pembelajaran yang menggunakan metode terkini, dan membebaskan tutor dalam menjalankan teknik pembelajarannya. Dan yang kedua ada weakness yang ada pada program Linggo Junior, yaitu biaya kursus yang belum terjangkau, metode pembelajaran daring yang belum efektif, kesulitan dalam menjaga kualitas tutor, dan yang terakhir ialah Linggotalk belum memiliki kantor di tempat lain selain di Pacific Place, sehingga menjadikan kegiatan promosi tidak dapat berjalan secara maksimal. Yang ketiga ada opportunity. Dalam opportunity yang ada pada program Linggotalk, Kemendikbud menghapus program bahasa Inggris dari kurikulum, target pasar yang luas, dan jumlah target individu yang besar. Dan yang terakhir ialah tes yang ada pada program Linggo Junior itu sendiri, yaitu Linggotalk memiliki kompetitor yang berdiri lebih dahulu, sehingga kompetitor yang berdiri lebih dahulu tersebut dapat memiliki peluang lebih besar pada sisi kesuksesan. Dan yang terakhir ialah Linggotalk merupakan perusahaan rintisan yang baru, sehingga tidak memiliki ikatan dengan yayasan lainnya di luar negeri. Baik, pembahasan insight selanjutnya ialah pastel analysis. Dalam pastel analysis yang telah kami susun, terdapat 6 unsur yang melengkapinya. Yang pertama ada political, economic, social, technological, environmental, dan legal. Dalam sisi politis, peraturan daerah terkait pengadaan program bahasa menjadi lebih fleksibel, sehingga Linggotalk dapat mengadakan program pembelajaran bahasa menjadi lebih mudah. Yang kedua ialah Linggotalk tentu dapat lebih fleksibel dalam menjalin kerjasama mitra dengan setiap sekolah di setiap daerah. Di sisi ekonomi, ada sekitar 350.000 jumlah sekolah di Indonesia, dan dari jumlah tersebut, sekolah dasar telah mendominasi kuantitas sekolah di Indonesia dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya. Di sisi sosial, tidak semua sekolah dasar di Indonesia mewajibkan adanya pelajaran bahasa Inggris, sehingga hal itu tentu menjadi peluang bagi Linggotalk untuk dapat memberikan pembelajaran bahasa Inggris kepada sekolah tersebut. Dan yang kedua ialah bahasa Inggris menjadi bahasa yang tidak diterapkan sehari-hari pada anak sekolah dasar di Indonesia. Di sisi teknologi, pembelajaran saat ini sebagian besar beralih kepada sistem pembelajaran online melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Berbeda dengan 2 tahun sebelumnya di mana pembelajaran masih bersifat tatap muka. Di sisi environmental, program Linggo Junior perlu mengadakan program cinta lingkungan selama program langsung demi memberikan pelajaran kepada anak peserta didik terkait dengan cinta lingkungan. Dan yang terakhir ialah legal. Program pembelajaran dari Linggotalk harus mengacu kepada pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan. Baik, pada insight ketiga kali ini, kami telah menyusun sebuah 5 force analysis. Yang pertama ialah test of new entrants. Pendatang atau kompetitor telah menawarkan paket pembelajaran yang lebih layak dan efisien dalam memberikan metode pembelajaran. Selain itu, pendatang juga memberikan harga yang lebih terjangkau. Di sisi bargaining power of buyers, pesaing dapat menawarkan harga yang lebih kompetitif, dan juga pesaing lebih berpengalaman dari Linggotalk. Dan yang terakhir ialah brand pesaing lebih kuat dibandingkan dengan brand yang diusung oleh Linggotalk. Baik, dari sisi of substitution, kembalinya kurikulum lama mewajibkan pembelajaran bahasa Inggris telah memberikan ancaman bagi Linggotalk, karena beberapa sekolah yang di Indonesia telah mewajibkan adanya pembelajaran bahasa Inggris, sehingga Linggotalk perlu menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah yang sekiranya belum memiliki pembelajaran wajib bahasa Inggris. Di sisi bargaining power of suppliers, jam belajar menjadi lebih fleksibel, tenaga pengajar dan penyusun kurikulum pengalaman, dan juga metode pembelajaran yang lebih bervariasi perlu diperhatikan oleh Linggotalk dalam program Linggo Junior. Dan yang terakhir ialah internal rivalry and competition. Dari semua permasalahan yang terkait dengan kompetitor pada program Linggo Junior, persaingan yang terjadi baik datang dari eksternal maupun internal juga terus memberikan pengaruh terhadap kualitas program Linggo Junior, sehingga hal itu perlu diperhatikan secara maksimal oleh
pihak Linggotalk itu sendiri. Setelah kita mengetahui apa saja masalah-masalah yang dihadapi oleh Linggotalk, yaitu yang pertama adanya quality control tutor aja yang belum efektif, lalu kedua program belajar yang belum terintegrasi, dan yang ketiga adanya rendahnya interaksi dengan konsumen dan mitra sekolah. Maka di sini kami juga merumuskan penyebab utama masalah-masalah dari ketiga rumusan masalah tadi, dan setelah itu kami mengusulkan untuk strategi Score to Dev untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Linggotalk. Selanjutnya adalah rekomendasi solusi. Setelah kita mengetahui atas masalah apa saja yang dihadapi oleh Linggotalk, di sini kami mengusulkan strategi Score to Dev yang terdiri atas yang utama adalah School Acquisition Strategy, di mana Linggotalk berupaya untuk mencari mitra sekolah dengan pemanfaatan data dan sosial media. Lalu yang kedua adalah quality tutor, di mana di sini adalah penjagaan kualitas tutor dengan melakukan pelatihan dan sertifikasi. Dan yang ketiga adalah development program, di mana adanya penciptaan ekosistem ajar antar siswa yang dikategorikan berdasarkan kemampuan. Dan dalam bentuk implementasinya akan dijabarkan dalam bentuk program-program. Terdapat 4 rekomendasi dalam School Acquisition Strategy. Yang pertama, mencari sekolah yang memiliki reputasi yang bagus dan mampu membayar. Linggotalk harus pandai dalam memilih konsumen karena tidak semua sekolah mampu membayar jasa dari Linggotalk ini. Yang kedua, fokus terhadap calon mitra potensial di wilayah sekitar kantor pusat Linggotalk. Hal ini dikarenakan jika kita mencari pelanggan yang potensial di dekat wilayah kita, hal ini akan mengefektifkan program pemasaran kita dengan cara mengurangi biayanya, dan juga hal ini akan mempermudah kontrol dari pihak Linggotalk dalam mengatur tutornya. Yang ketiga, mengeratkan hubungan dengan yayasan mitra yang sekiranya memiliki banyak cabang sekolah. Mendekatkan diri dengan yayasan mitra yang memiliki banyak cabang sekolah itu akan mempermudah Linggotalk untuk mempengaruhi sekolah lainnya yang berada di bawah yayasan tersebut. Yang keempat adalah tetap menjaga komunikasi kemitraan secara dua arah dan terus memperbaiki kekurangan yang ada pada layanan program Linggo Junior. Hal ini sangatlah penting karena mendekatkan hubungan kita itu akan membuat konsumen lebih nyaman terhadap kita, dan juga hal ini akan memudahkan pihak Linggotalk untuk mengevaluasi program Linggo Junior ini agar kedepannya lebih baik. Oke, rekomendasi selanjutnya untuk development program strategi. Yang pertama, menyeimbangkan program anak yang tidak menyukai jika mereka harus belajar dengan metode belajar berbasis buku. Oleh karena itu, Linggo Junior harus mengembangkan pembelajaran yang membuat anak-anak itu menyenangkan, seperti bermain sambil belajar. Yang selanjutnya, yang kedua, membuat paket pembelajaran yang dikategorikan berdasarkan kemampuan peserta didik. Yaitu Linggo Junior itu harus mengetahui kemampuan peserta didiknya masing-masing agar Linggo Junior ini dapat memberikan hasil yang efektif bagi anak-anak. Yang selanjutnya itu membuat pengelompokan kelas belajar sesuai dengan kelompok umur. Jadi itu jika salah satu murid berada di kelas dengan kakak kelasnya, itu akan membuat murid yang di bawah kelas itu akan merasa sungkan sehingga tidak mau lebih aktif lagi. Selanjutnya itu adalah menciptakan atmosfer pembelajaran yang kompetitif namun menyenangkan bagi peserta didik. Halnya seperti kita itu kayak membuat perlombaan untuk peserta didik agar mereka itu bersemangat dalam belajar dan memberikan reward jika mereka mendapatkan sesuatu. Yang selanjutnya adalah quality tutor strategi. Yang pertama, memberikan pelatihan khusus terhadap tutor terkait dengan metode pembelajaran. Linggotalk memang menggunakan tutor yang berbasis freelancer, tetapi mereka juga harus memberikan pelatihan terkait dengan dasar-dasar program Linggotalk ini agar untuk menjamin kualitas dari program ini. Selanjutnya, menentukan sertifikasi terhadap tutor yang ingin mengajar di program Linggo Junior. Menentukan sertifikasi khusus untuk mengajar diperlukan untuk mempertahankan standar dari program Linggo Junior agar tetap berkualitas. Yang terakhir adalah memberikan evaluasi terkait dengan kinerja tutor. Evaluasi berfungsi untuk memberikan masukan terkait dengan performa program. Hal ini bertujuan untuk mencari kelemahan dan kelebihan dari program ini agar kedepannya itu lebih baik lagi. Dan di tabel samping ini terdapat effort impact matrix analysis. Kita bisa melihat bahwa ada program yang sekiranya itu memiliki impact yang besar dan juga effort yang besar dalam melakukannya. Nah, baik, berikut tadi merupakan penjabaran dari program-program yang kami rekomendasikan untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Linggotalk. Harapannya dari implementasi program tersebut, Linggotalk dapat lebih menjangkau para target mitra sekolah yang ada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Dan dari implementasi program tersebut, Linggotalk dapat mampu mengembangkan ekosistem ajar kepada para siswa dan juga membangun brand awareness pada laman sosial media Linggotalk itu sendiri. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Cukup sekian. Terima kasih.